A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Adik-adik ustadz yang hadir malam hari ini semoga kelak akan menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan adik-adik ustadz nanti ada yang menjadi profesor, mudah-mudahan adik-adik ustadz nanti ada yang menjadi doktor, mudah-mudahan adik-adik ustadz nanti ada yang menjadi presiden, mudah-mudahan adik-adik ustadz nanti ada yang jadi gubernur, mudah-mudahan adik-adik ustadz ada yang menjadi kapolri, mudah-mudahan adik-adik ustadz ada yang menjadi panglima TNI, mudah-mudahan adik-adik ustadz akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses, mudah-mudahan adik-adik ustadz semuanya tanpa terkecuali akan menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan adik-adik ustadz akan menjadi pejuang-pejuang agama dan bangsa yang kita cinta. Takbir! Masya Allah. Ayah ibu, orang tua kami yang kami muliakan, malam hari ini acara yang kita buat namanya tadi Tabligh Akbar Isra dan Mi'raj. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh abangda kita dengan suara yang luar biasa. Udah menikah bang? Udah. Kok agak ragu menjawab nampaknya. Izin ayah bunda kita baca agak dua kali lagi surat Al-Isra ayat 1 itu, mudah-mudahan benar-benar lengket dalam kepala kita. Boleh? Baik. Ambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Boleh kita ulang sekali lagi ya bunda? Kalaupun tak dapat ilmu malam hari ini, setidaknya ayat ini benar-benar ingat dalam kepala kita dan tak pernah lupa sampai nanti kita menghadap Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 1, 2, 3. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekelilingnya, karena kami ingin perlihatkan kepada Muhammad tentang tanda-tanda kekuasaan kami.
Sesungguhnya Allah dialah As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Ayah bunda, ini ayat yang menjadi dalil akan Nabi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi Nabi diperjalankan dari mana? Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Makanya ayah bunda, perjalanan yang paling mulia di atas bumi ini adalah perjalanan menuju masjid. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyuqadha faridatan min faraidillahi kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci di rumahnya, berarti di sini ayah bunda belajar kita berwudu yang paling bagus itu di rumah. Jadi usahakan kita berwudunya di rumah, jangan di masjid. Tapi kalau di tengah jalan tak tertahan lagi dia, jangan ditahan-tahan, hijau pula kita gara-gara menahan itu nanti. Lepaskan saja, ulang lagi wudu. Maka berwudu yang paling bagus itu di rumah. Kata Nabi, siapa yang bersuci diri di rumah lalu kemudian dia pergi berjalan, dia menuju masjid, setiap langkah yang dia ayunkan akan memuliakannya dan kemudian akan menggugurkan dosa-dosanya. Ayah bunda, teman-teman, adik-adik ustadz, mau doa dosanya diampunkan? Mau? Yang makan bakwan 5 bayar 3, dosa itu kan? Yang pernah bohong sama orang tua, katanya pergi belajar, kira-kiranya cabut ke warnet, dosa? Dosa. Kini hamba-hamba yang banyak dosa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tak henti berbuat dosa. Rambut yang sering dibuka diperlihatkan kepada orang yang tak berhak melihatnya, mewakili aurat. Ini dosa banyak dibuat oleh kaum hawa. Bunda, setiap aurat yang hari ini dibuka, nanti di hari kiamat dia akan mengadu kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, azablah dia ya Allah, siksalah dia ya Allah. Apa sebab? Saya dulu di dunia diazab disiksanya ya Allah. Saya yang semestinya ditutup dijaga baik-baik, tapi malah dia buka-buka, dia perlihatkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya. Ibu punya Facebook, punya Instagram kilogram, Twitter blender kilometer. Ibu masukkan foto ibu itu yang dalam keadaan aurat ibu terbuka. Beribu maaf, sempat ibu meninggal dunia, follower bunda 1 juta. Bunda masuk ke dalam kubur, Instagram masuk ke dalam kubur, Facebook masuk ke dalam kubur. Enggak, nampaknya remeh temeh, tapi sesungguhnya ini adalah azab yang tiada terkira. Semestinya ketika kita mati kita berharap dapat amal jariah, tapi malah sebaliknya, justru ketika itu yang kita dapat adalah dosa jariah. Apa sebab? Sehari 1000 orang yang menengok foto kita yang tak menutup aurat. Kita banyak dosa. Mata kita banyak dosa, banyak yang sering melihat yang tak baik. Mulut kita sering mencaci, memaki, berdusta. Hati sering iri, sering dengki. SMS bahasa orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Busuk hati kata orang Pariaman. Tangan kita ini ada dosa banyak, entah berapa kali tangan kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Padahal Nabi dah ingatkan, ditusuk kepala seorang lelaki dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan, bersinggungan dengan yang bukan mahram. Tangan kita entah berapa kali sudah menyuapkan yang haram ke dalam mulut anak istri kita. Kaki kita barangkali pernah menginjak tempat yang tak baik. Kita banyak dosa, maka Allah sayang kepada kita. Di antara cara yang dapat kita lakukan supaya dosa kita itu digugurkan, perbanyaklah pergi ke
masjid. Ramaikan majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan berjamaah. Nah, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ayah bunda, Nabi Isra Mi'rajnya kapan? Pagi, siang, petang, sore, malam? Malamnya Nabi Isra dan Mi'raj, paginya Nabi duduk di depan Ka'bah merenungkan fenomena peristiwa yang dia alami tadi malam. Tiba-tiba lewat Abu Jahal. Bro, kata Abu Jahal, geng, cu. Nah, itu kalau dia agaknya, kalau orang Kampar lebih kurang seperti itulah. Bro, ya, Muhammad, kok panjang menung kau tuh? Apa masalah? Kata Abu Jahal, tidak ada masalah paman, tapi nampaknya ada sesuatu yang engkau fikirkan. Lalu kemudian berceritalah Nabi Muhammad, paman, tadi malam aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dibedah dadaku, lalu kemudian didatangkan kepadaku kendaraan namanya buraq, warnanya putih, lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada burol. Ayah bunda, karena peristiwa Isra Mi'raj ini panjang, takkan mungkin saya jelaskan secara detail, dan tentu banyak dalil yang tak saya sebutkan ayah bunda, mengingat waktu kita yang pendek. Nah, kalau ayah bunda nanti mau baca, boleh nanti lihat kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Boleh juga nanti ayah bunda tengok-tengok kitab Sirah Ibnu Hisham, atau baca nanti kitab Tarikh Nurul Yakin. Nah, ayah bunda, didatangkan kepadaku tunggangan namanya buraq tadi, lalu diberangkatkan sampai di Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian aku mengimami para nabi untuk sholat. Kemudian aku diangkat ke langit. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa Nabi Idris, dan langit kelima berjumpa Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus aku dibawa naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Baitul Ma'mur. Allah perlihatkan kepadaku surga, dan Allah juga perlihatkan kepadaku neraka dengan berbagai macam bentuk orang yang disiksa di dalamnya. Ada yang menggunting-gunting lidah, ada yang ditusuk maaf cakap dari kemaluan kemudian keluar dari mulutnya, berbagai macam-macam. Lalu kemudian Allah tetapkan kepadaku perintah solat sebanyak 50 kali. Turun aku berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ingatkan, Muhammad, umatmu lemah, takkan sanggup mereka solat 50 kali dalam sehari. Mengadulah, mintalah kepada Allah, mintalah kurang. Singkatnya sampai Nabi bolak-balik, lalu kemudian jadi 5. Turun Nabi kemudian balik ke Masjidil Haram. Tengango Abu Jahal mendengarkan cerita Nabi. Muhammad, kau kata engkau ke Masjidil Haram, terus pula ke langit, balik lagi ke masjid, kau kata engkau ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, balik lagi, satu malam. Sementara kami, kata Abu Jahal, dengan kuda-kuda, dengan kendaraan-kendaraan tercepat terhebat kami, itu perginya satu malam, perginya 1 bulan, baliknya 1 bulan, berarti 2 bulan. Sekarang kau cakap cuman 1 malam. Mustahil. Betul paman, kata Nabi. Timbul niat busuk dalam hatinya Abu Jahal. Karena ini informasi tak masuk akal, kata Abu Jahal, ini agama Muhammad akan habis nih.
akan tenggelam di telan masa. Apa sebab? Muhammad ngarang-ngarang cerita yang tak masuk akal. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, ya, mau ndak engkau aku kumpulkan orang, setelah mereka berkumpul engkau ceritakan kepada orang-orang tu peristiwa yang engkau alami tadi malam. Oh, mau paman? Niatnya tadi baik atau buruk, Pak? Buruk. Dia ingin mempermalukan Nabi. Andai kata niatnya baik, besar tak pahalanya, Pak? Besar. Niatnya buruk, busuk. Lalu ayah bunda, karena sudah diokekan sama Nabi, semangatlah Abu Jahal. Mana yang bisa di DM, di DM-nya, mana bisa di WA, di WA-nya, mana bisa video call, di video call-nya, dibagikan informasi di grup-grup WhatsApp. Oh Ustadz, ada pula WhatsApp di zaman itu Pak Ustadz? Ada. Macam mana Pak Ustadz? Tak perlu kita tahu. Pokoknya ada. Kita kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustadz, ya, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuahnya siapa Pak Ustadz? Pak Kuahnya Nabi Adam ditanya. Menanya yang tak penting. Singkatnya ayah bunda, orang sudah berkumpul. Ketika orang berkumpul, berceritalah Nabi. Tadi malam bla 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 bla. Lalu kemudian Abu Jahal menengok ada beberapa kawannya tak ada di situ. Dihidupkan ada trackernya, cepat dia menuju kawan-kawannya yang sedang nongkrong di kedai kopi. Kejarnya, carinya. Setelah jumpa dengan kawan-kawannya, bro, ada berita penting nih, kata dia. Berita apa Abu Jahal? Simak sama kalian baik-baik ya, katanya. Berceritalah Abu Jahal seperti yang diceritakan oleh Nabi. Sayang 1000 kali sayang. Niatnya bagaimana tadi Pak? Busuk, niatnya buruk. Dia ceritakan, cerita dia. Bagaimana menurut kalian? Mustahil lah. Ini kalau sudah termakan oleh hasutannya Abu Jahal. Lalu apa kata kawan-kawan Abu Jahal? Ada satu PR kita nih Abu Jahal katanya. PR apa? Abu Bakar sudah tahu belum? Oh, belum lagi. Ini PR nih kata dia. Kalau dengan berita Isra Mi'raj Abu Bakar percaya, ini gawat. Bahaya nih. Tapi kalau sekiranya Abu Bakar tak percaya dengan peristiwa ini, alamat sudah selesai, sudah agamanya Muhammad. Maka bergegaslah orang-orang nih, Abu Jahal nih dengan kroco-kroconya mencari Abu Bakar. Jumpa dengan Abu Bakar, ayah bunda. Abu Bakar, ya, ada nih berita mantap nih. Berita apa? Ada yang cerita sama aku, katanya, diceritakannya lagi nih Pak. Dia katanya diperjalankan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus diceritakan sedetail mungkin. Percaya tak kau Abu Bakar? Mana mungkin, Jahal katanya. Mana ada? Karena Abu Bakar itu kan termasuk pedagang, kafilah dagang. Orang Mekah itu kan sering melakukan perjalanan dagang rihlatas syita'i wassaif. Perjalanan dagang orang Quraisy itu sampai ke Syam, ayah bunda. Syam itu 4 negara. Mana dianya? 1 Palestina, 2 Yordania, 3 Lebanon, 4 Suriah. Jadi wilayah ini adalah wilayah dagangnya orang-orang Quraisy Mekah. Mustahil. Kok mustahil kata engkau Abu Bakar? Dipancing dulu sama Abu Jahal nih. Ya kita aja pergi saja bisa sebulan, baliknya sebulan. Nah yang kau ceritakan tuh cuman sehari, semalam cuman, mustahil. Tapi ada lah, kata si Abu Jahal. Mana ada, kata Abu Bakar pula. Ada, kata Abu Jahal. Ngotot betul kau nih wahai Abu Jahal. Emangnya siapa? Siapa orang yang pergi ke Masjidil Aqsa balik lagi sampai ke langit yang kau cakapkan itu? Adalah pokoknya. Jangan kau buat aku penasaran Abu Jahal, kata Abu Bakar. Siapa? Banyak gaya waang, kata dia. Cepatlah kau bagi tahu. Siapa lagi kalau bukan kawan kau? Kawan aku yang mana? Kawan kau yang dekat dengan kau tuh. Siapa nih?
banyak kawan aku nih, kata Abu Bakar. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Nabi Muhammad bilang tadi malam begini dan begitu. Oh, kalau itu lain cerita, bro, kata Abu Bakar. Bro, kata Abu Bakar, kalaulah wahyu dari langit turun ke bumi, turun ke Muhammad, aku percaya. Maka kalaupun dia naik sampai ke langit, aku juga percaya. Perlu kau tahu nih Abu Jahal, kata Abu Bakar, kalau sekiranya ada tembok di depan mataku warnanya putih, lalu kata Nabi Muhammad, Abu Bakar, itu tembok bukan putih, hitam, ketahuilah Abu Jahal, akan aku dustakan pandangan mataku dan akan aku benarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Apa sebab? Dia telah mendapatkan satu gelar yang tak pernah didapatkan, dan gelar itu tak pernah diberikan kepada orang-orang hebat di masa itu. Apa gelar Nabi Muhammad? Al-Amin. Dia tak pernah bohong. Abu Jahal, ayah bunda, ketika Nabi bercerita kepada orang banyak tadi, di dalam tarikh sirah Ibnu Hisham, banyak kaum muslimin yang murtad. Karena apa? Peristiwa itu tak masuk akal. Walhasil ayah bunda, Nabi Muhammad manoh, kata Abu Bakar, itu ada sama orang-orang di situ. Bergegaslah Abu Bakar mendatangi Nabi yang sedang dikerumuni oleh banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika sedang berkumpul, datanglah Abu Bakar dari belakang. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Tersenyum Nabi melihat Abu Bakar, lalu kemudian orang mempersilahkan Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar sekarang, Pak, dia ingin membuat sahabat yang tadinya banyak yang murtad, banyak yang bimbang, dia ingin kembali meneguhkan hati para sahabat. Tengok teori yang dilakukan, cara yang dilakukan Abu Bakar. Ya Rasulullah, sampai berita begini dan begitu. Betul ya Rasulullah, betul. Ya Rasulullah, orang-orang ini tahu ya Rasulullah, engkau belum pernah pergi ke situ. Tapi tadi malam engkau cakap engkau lah balik dari Masjidil Haram. Ya Rasulullah, mohon engkau ceritakan kepada orang-orang ini ya Rasulullah, kalau memang engkau dah balik dari Masjid Al-Aqsa, tolong engkau ceritakan kepada mereka bagaimana bentuknya Masjid Al-Aqsa itu. Dindingnya macam mana, tonggaknya macam mana, kubahnya macam mana. Maka ayah bunda, kata Abu Bakar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu kan, katanya, Nabi belum pernah ke situ. Kalau sekiranya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sesuai juga dengan yang kalian ketahui, kalian harus yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad. Ini untuk cara Abu Bakar meneguhkan hatinya para sahabat. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, Allah bukakan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi menceritakan secara detail tentang bagaimana bentuk gambarannya Masjid Al-Aqsa. Dengar Nabi bercerita, selesai, betul, 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 betul. Lalu apa kata Rasulullah? Ada satu lagi yang kalian akan aku sampaikan, kalau salah sekiranya kalian boleh ingkari, tapi kalau benar sesuai dengan fakta realita, kalian harus yakini, kata Nabi. Apa dianya? Kata Rasulullah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, aku tengok ada kafilah dagang kita yang untanya hilang, nyasar. Maka kemudian aku arahkan mereka untuk mencari unta mereka itu. Aku katakan, unta kalian ada di lembah ini, di lembah itu. Unta itu warnanya putih dan di lehernya ada ikatan. Nanti kafilah itu pulang, boleh kalian tanya kepada mereka, betul tak ada unta mereka yang hilang. Maka orang pun kemudian tak sabar untuk menunggu kafilah dagangnya kaum Quraisy, kaum orang-orang Mekah. Singkatnya, ketika kafilah dagang itu telah sampai di tanah Mekah Al-Mukarramah, orang tak sabar untuk menanyakan bentuk
betul tidak sesuai, tidak dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu bertanya, ditanyakan, betul bahwasanya kemarin onta kalian hilang, warnanya ini, bentuknya itu, ciri-cirinya demikian? Betul. Maka kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi. Maka yang tadinya sahabat bimbang, bahkan ada yang murtad, lalu kemudian sahabat-sahabat kembali kepada Islam, yang hatinya goyah untuk ragu untuk menerima Islam, kembali kuatlah hati mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita coba lihat dan kita gali. Nabi Muhammad ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, dan kemudian Nabi dikuatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa hikmahnya di sini ayah bunda? Bahwasanya di antara makna ketika ditentangnya Nabi oleh Abu Jahal, sekalipun fakta-fakta kebenaran sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi tetap diingkari oleh Abu Jahal, maknanya apa ayah bunda? Sepanjang masa penentang-penentang kebenaran itu akan selalu ada. Pertentangan antara yang hak dan yang batil akan selalu ada. Sekalipun dia sudah tahu itu benar, tapi akan ditentangnya juga. Dan yang menyedihkannya lagi ayah bunda, kesalahan-kesalahan itu akan tetap banyak yang membelanya. Contoh ayah bunda, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia akan tetap itu-itu saja. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, perangai umat manusia tetap itu-itu saja. Contoh ayah bunda, dulu di zaman Nabi Lut ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Ayah bunda, hari ini ada tak orang yang suka dengan sesama jenis? Wal-iyazubillah. Datanya boleh nanti ayah bunda cek datanya betapa banyaknya hari ini. Bahkan komunitas mereka begitu besar dengan dana yang begitu banyak. Makanya adik-adik ustadz, semoga kalian ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga adik-adik ustadz jangan sampai terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang hina ini. Amin ya rabbal alamin. Dan zaman Nabi Lut ada, hari ini juga ada. Di zaman Nabi Muhammad ada orang kaya yang suka maling. Hari ini ada tak pak yang kaya suka maling? Banyak. Wal-iyazubillah. Raskin pun diambil orang pak. Bansos untuk orang yang ditimpa bencana musibah, masih mau juga orang malingnya. Wal-iyazubillah. Padahal mobilnya mewah, rumahnya besar, gaji banyak, tunjangan berlipat-lipat, tapi masih maling. Jangan diperhalus lagi bahasa-bahasa korupsi itu ayah budak. Maling ya maling, jangan diperhalus jadi koruptor. Dulu Nabi Muhammad ditentang oleh Abu Jahal. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Musa yang ditentang oleh Fir'aun. Dulu ada Nabi Ibrahim yang ditentang oleh Namrud. Pertentangan antara yang hak dan yang batil akan selalu ada. Dan pengikut-pengikut yang batil ini pun ayah bunda juga akan semakin banyak. Sedih saya melihat ayah bunda. Saya ini kan orang yang diviralkan hari ini, di mana saya ngisi banyak jemaah yang nengok. Oh itu nampaknya ustadz yang baru viral tuh gak tuhnya kata dia. Gara-gara ada kawan yang menyamakan suara azan dengan au kata saya. Saya buat video yang mengingatkan kawan kita ini supaya jangan lagi menghina. Saya ambil tripod, ambil macam nih, lalu saya buat video. Sebagai anak bangsa
yang menjunjung nilai moral, adab dan juga akhlak. Dan sebagai pemuda Islam dan tentunya seluruh kaum muslimin, mendidih rasanya darah kami mendengarkan ucapan bapak yang menyamakan antara suara azan dengan au-au, kata ayah saya tadi. Ini penghinaan, pelecehan terhadap Islam dan juga tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam ajaran saya, yang tidak suka dengan suara azan hanyalah setan. Viral video ini, digoreng sama kawan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dituduhlah saya pengkhianat lah, HTI lah, FPI lah, radikal lah, intoleran lah, berbagai macam-macam. Teror pun datang luar biasa silih berganti. Tak hanya saya yang diteror, istri pun diteror di rumah. Bahkan semua kawan-kawan yang dekat dengan saya ini diteror semuanya. Ada yang mau memenggal kepala, 1001 macam. Ada yang mau menggeruduk rumah lah, segala macam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada pula yang menyuruh, kalau kau minta maaf, kau selamat. Kalau tidak, 1001 ancaman. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, akankah kita takut dengan para penghina Islam nih? Takutkah kita dengan orang-orang yang menista agama ini? Siapkah kita berjuang untuk melawan orang-orang yang menghina kemuliaan Islam ini? Siapkah kita berjuang demi kalimat Allahu Akbar? Siapkah kita berjuang demi kalimah la ilaha? Ayah bunda, siap? Ini penghinaan. Semestinya saya itu dibela, tapi justru saya kemudian diserang habis-habisan, sehingga banyak juga kawan-kawan yang ngamuk jadinya. Tapi tetap kita tahan. Ada yang bilang ke saya, Ustadz, tecoel aja Ustadz Semarang tuh nanti, maaf cakap, aku jilat pantat dia, kata dia. Aku yang lebih dulu nanti. Begitu kawan-kawan kita juga reaksinya seperti itu, ayah bunda. Ini demi kemuliaan Islam. Ancaman 1001, minta maaf. Saya katakan, saya takkan pernah minta maaf kepada orang-orang yang telah menghina Islam. Ayah bunda, saya ini sebenarnya penakut saya Pak, keluar ini takut saya nih. Tapi kalau sudah ada yang menghina Islam, putus urat takut saya tuh, putus. Makanya ayah bunda, apa arti hidup kalau agama dihina? Makanya kata Buya Hamka, kalau engkau tak marah di waktu agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Semua orang marah hari ini, otomatis jelas dia yang salah, tapi saya yang diserangnya untuk menutupi kesalahan demi kesalahan. Dan yang menyedihkannya itu ayah bunda, sudah jelas ini salah tapi masih dibela. Maka ketahuilah ayah bunda, siapa saja yang membela penista, berarti sama saja dia dengan penista. Ayah bunda, pertentangan antara yang hak dan batil akan selalu ada, akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Makanya kan Nabi katakan, akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang pendusta dibenarkan, orang-orang yang benar kemudian disalahkan. Bahkan tegas Nabi katakan, sayakunu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman umara'u zalamatun, pemimpin-pemimpin yang zalim, wa wuzara'u fasaqatun, menteri-menteri yang fasik, wa quda'u khawanatun, hakim-hakim yang pengkhianat. Yang merindingnya yang keempat ayah bunda, wa fuqaha'u kadzabatun, fakih-fakih, ulama-ulama banyak yang pendusta. Pendusta di sini maksudnya di antara penjelasan ulama ayah bunda,
Dia tahu kebenaran tapi tak mau dia menyampaikan kebenaran. Padahal dia tahu itu benar. Karena apa? Cari aman. Karena apa? Kadang-kadang mulut itu sudah tersumbat. Apa yang menyumbat mulut? Tersumbat dengan mobil, tersumbat dengan rumah, dengan pangkat dan juga jabatan. Maka oleh karenanya ayah bunda, pertanyaannya tak lain dan tak bukan, kita akan berada pada barisan Nabi Musa atau Fir'aun? Akan berada pada barisan Nabi Ibrahim atau Namrud? Akan berada pada barisannya Nabi Muhammad atau Abu Jahal? Maka yakin, hakul yakin ayah bunda, kita semua akan berpihak kepada Nabi Ibrahim, kita semua akan berpihak kepada Nabi Musa, dan kita semua akan berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disamakan suara azan dengan gonggongan itu, apa isi kalimat azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, disamakan dengan gonggongan anjing, penghinaan. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat. 3 kali pun bunda naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu bunda Haji Muhyiddin? Yang tukang bubur naik haji itu, berkali-kali pun naik haji, habis pun harta untuk bersedekah, kalau tak bersyahadat diterima ayah bunda? Tak akan diterima. Syahadat kunci diterima amal ibadah kita, syarat diterimanya iman takwa kita. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Seruan nan mulia ini, tak ada seruan yang paling mulia selain dari seruan untuk mengajak salat. Disamakan dengan gonggongan anjing. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, disamakan dengan gonggongan anjing. Ini adalah penistaan, ini adalah penghinaan. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga semua orang-orang yang telah menghina agama Allah ini, Allah bukakan hatinya, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para pengkhianat, munafik-munafik yang menjilat atas kebenaran ini ayah bunda, juga semoga Allah bukakan hatinya, mau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ditentangnya Nabi oleh Abu Jahal maknanya apa? Pertentangan antara hak dan batil akan selalu ada. Yang kedua ayah bunda, Nabi kemudian tadi dikuatkan oleh Abu Bakar. Betul? Apa hikmahnya? Sama ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke tanah Madinah, Nabi bersama siapa ayah bunda? Sendiri atau ada kawan? Nabi hijrah sendiri atau ada kawan? Ada kawan kan? Padahal kan bisa saja Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, nyawaku terancam ya Allah, tokoh-tokoh Quraisy akan membunuhku ya Allah, ya Allah, mohon engkau selamatkan aku, sampaikan aku cepat di tanah Madinah Al-Munawwarah. Bisa Nabi berdoa kepada Allah? Bisa. Tapi kan tidak. Nabi kan kemudian melalui proses yang panjang. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib tidur di tempat pembaringannya, lalu Nabi kemudian pergi ke rumah Abu Bakar, istirahat pula menginap dalam gua Thur selama 3 hari, kemudian menuju Madinah, tak melewati jalan yang biasa ditempuh oleh orang. Setidaknya ayah bunda, Nabi didampingi oleh Abu Bakar. Maknanya apa ayah bunda? Memperjuangkan kebenaran ini tak bisa sendiri-sendiri. Memperjuangkan yang hak ini tak bisa sendiri. Maka memperjuangkan kebenaran ini, ayo kita saling bahu membahu, saling kuat menguatkan, jangan saling melemahkan. Sekarang saya memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, kemudian saya pun diteror, bukannya menguatkan tapi malah melemahkan. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, Nabi butuh kekuatan. Di antara kekuatannya apa? Dikuatkan oleh para sahabat. Oleh karenanya ayah bunda, memperjuangkan yang hak itu hak, dan kemudian menentang yang batil itu harus bersama-sama, jangan sendiri. Ada
di antara kita yang punya kekuasaan, bantulah Islam ini dengan kekuasaan. Ada di antara kita yang mempunyai harta yang melimpah ruah, jangan kemudian ditumpuk-tumpuk, dibenamkan harta, kemudian tak mau menolong agama. Ada di antara kita yang Allah lebihkan dari bab ilmu, maka berjuanglah di jalan Allah dengan ilmu. Ayah bunda, Nabi ditopang oleh Abu Bakar, sosok yang lembut. Nabi ditopang oleh Umar, sosok yang tegas. Nabi ditopang oleh Utsman bin Affan, sosok yang Allah lebihkan dirinya dalam bab harta. Dia berjuang dengan hartanya. Nabi dikuatkan oleh sahabat yang bernama Khalid bin Walid yang Allah kuatkan dengan pedangnya. Maka masing-masing kita mempunyai cara untuk memperjuangkan agama, untuk membela agama dari orang-orang yang berusaha untuk merusak kemuliaan nilai-nilai agama. Makanya Al-Quran ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berteganglah kamu semua dengan tali agama Allah, janganlah bercerai dan janganlah bercerai-berai. Ayah bunda, kita hari ini ramai, kita ini banyak, tapi kenapa kita yang umat Islam ini ramai, tapi kemudian orang tak segan-segan menghina Islam, orang tak segan-segan melecehkan Al-Quran, orang tak segan-segan untuk mencaci memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi orang tak segan-segan menyamakan suara azan dengan masalah ini terjadi. Kenapa ayah bunda? Kita banyak tapi tak dihormati, tak dihargai. Sebabnya kenapa? Karena kita sudah terpecah belah. Umat Islam antara satu dengan yang lain masih sibuk salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Nah ini nih, kita malam ini Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah, tak perlu ikut. Maka siapa yang ikut Isra Mi'raj bid'ah, tempatnya dalam neraka. Maka oleh karenanya ayah bunda, kalaulah acara Isra Mi'raj ini bid'ah, tempatnya dalam neraka, lalu siapa di antara kita yang paling pertama nanti masuk neraka, Pak? Kok awak pula? Kalau Isra Mi'raj ini bid'ah, tempatnya dalam neraka, siapa yang paling pertama nanti di antara kita masuk neraka? Awak juga baru. Yang paling pertama ayah bunda, itu yang pakai baju putih tuh, yang dekat tripod tuh. Yang kedua siapa? Ini orang sebelah saya nih. Inilah orang-orang yang menghubungi saya untuk hadir di sini. Tak segampang itu meremehkan, menyalahkan amaliyah orang lain. Sebelum ini kan viral di media sosial, Yasin bid'ah, apalagi Maulid Nabi bid'ah, semua PHBI perayaan hari besar Islam itu dikatakan bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, kunut di waktu subuh bid'ah. Sudahlah saudaraku, berhentilah kita saling membid'ahkan. Jangan lagi kita merasa paling benar. Ayah bunda, iblis diusir oleh Allah dari surga karena sakau. Ya, iblis diusir oleh Allah dari surga karena dia korupsi. Enggak kan? Tapi iblis diusir oleh Allah dari surga karena merasa paling benar. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, enggak mau ya Allah. Kenapa kau tak mau? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Aku kan lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terakhir, di antara hikmah terpenting dari Isra dan Mi'raj itu kan menjemput perintah sholat. Saking agungnya sholat sampai-sampai perintah itu dijemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya ayah bunda, adik-adik yang Ustadz sayang, jangan lagi kalian lalai dalam mengerjakan sholat. Lalai saja tidak boleh, apalagi meninggalkan. Tegas Nabi berbicara tentang sholat. Nabi katakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu sholat kalau sudah berusia 7 tahun.
Usia 10 tahun kalau tak sholat juga diapakan? Wadribuhum, pukul kata Nabi. Ustadz, iya bunda, suami bunda tak sholat Pak Ustadz. Berapa usia suami bunda? 75 tahun Pak Ustadz. Boleh bunda pukul Pak Ustadz? Oh enggak boleh. Bunda tak boleh pukul-pukul suami, berdosa bunda. Yang 10 tahun aja dipukul Pak Ustadz, masa yang 75 tahun ini tak dipukul Pak Ustadz? Tak boleh. Terus macam mana lagi Pak Ustadz? Anyutkan ke Sungai Siak. Iya pula kecil ibu-ibu berkasus pula nanti. Sudah ini dikasuskan orang, dipermasalahkan orang, tambah pula kasus ini lagi. Berdempet-dempet lah kasus kawak itu nanti. Maka ayah bunda, tegas Nabi berbicara tentang sholat. Bahkan saking tegasnya Nabi katakan, bainar rajuli wal kufri as-shalah, yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya yaitu sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim, orang ketika dia tinggalkan sholat, maka setidaknya ketika dia telah terjebak dalam lembah kekafiran, maka dua resiko yang akan dia rasakan. Berapa bunda? Dua. Mana dua resiko itu? Satu duniawi dan yang kedua ukhrawi. Mana resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan sholat ketika dia terjebak dalam lembah kekafiran? Satu, dia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dua, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Tiga, dia tak layak diurus jenazahnya di waktu meninggal dunia. Empat, dia tidak halal sembelihannya. Lima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Enam, dia tak boleh mewariskan. Tujuh, dia tak berhak menerima warisan. Tujuh resiko duniawi. Resiko ukhrawinya tak sampai tujuh, tapi cuman satu. Apa ianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Sakor. Surat Mudaththir 42-43. Masalakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Hai hamba-hambaku kata Allah, kenapa kalian kok berada dalam neraka Sakorku ini? Kenapa kalian hidup dengan penuh siksa dan hina hari ini kata Allah? Orang yang ada dalam neraka Sakor kemudian mengatakan qalu. Apa arti qalu Pak? Mereka berkata. Nya ada qalu, ada qalu. Nah itu beda tuh Pak. Beda antara qalu dengan qalu. Kalau qalu pakai qaf mereka berkata, tapi kalau qalu keluar artinya. Qalu orang Kampar. Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak sholat. Ingat, 7 resiko duniawi, 1 resiko ukhrawi. Duniawi, tak boleh menjadi wali, tak layak menikah dengan wanita muslimah. Makanya bunda tengok-tengok calon menantu bunda nanti, solat tak dia. Kalau dia solat terima, tapi kalau dia tak solat tak ada cerita, angkat kaki. Masih banyak bujang-bujang yang lain yang mau dengan anak gadisku. Bilang harus tegas, Pak Ustadz, dia memang tak solat Pak Ustadz, tapi kaya Pak Ustadz. Macam-macam mobil dibawa ke rumah Pak Ustadz. Kemarin Fortuner, kemarinnya lagi Blender mereknya Pak Ustadz. Macam-macam. Sekaya apapun dia, kalau dia tak sholat jangan mau. Jangan bunda terima. Apa sebab? Kewajibannya saja kepada Allah ia tak tunaikan, apalagi kepada anak perempuan bunda. Ini memang sholat Pak Ustadz, tapi pengangguran. Tapi dia soleh Pak Ustadz. Cuman tuh Pak Ustaz? Terima saja. Apa sebab? Mudah-mudahan dengan menikah, sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, pernikahan akan membuat orang akan menjadi kaya. Beruntung bunda-bunda di sini tak payah cari menantu. Ini kan banyak bujang-bujang lapuk sekarang nih. Cocok dijadi menantu. Yang ketawa merasa bujang pelapuk pula dia. Ayah bunda yang kami muliakan,
tak sah menikah dengan wanita muslimah, tak layak diurus jenazahnya. Kewajiban terhadap jenazah 4, memandikan, terus menyolat, kafankan dulu, jangan langsung solatkan, bahaya. Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Maka kata ulama fikih, keempat-empat itu tak wajib bagi orang-orang yang tak solat karena dia telah kafir. Tapi sekalipun demikian, tetap ada ulama yang mengatakan tetap ada kewajiban, tapi tak sampai 4, cuma 1. Kira-kira pilihlah ya bunda, 1 dari yang 4 cocoknya diapakan? Diapakan? Dikuburkan. Kalaulah hanya dikuburkan, tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan, sekali lagi hanya dikuburkan. Maaf cakap, lablu apa bedanya dengan binatang? Itulah Pak Ustaz, suami aku tak solat. Sudah berapa lama ibu menikah? 40 tahun Pak Ustaz. Dah 40 tahun ibu tidur dengan kerbau. Dah 40 tahun ibu tidur dengan kambing. Masih mau tidur dengan kerbau bunda? Enak tidur dengan kerbau tuh bunda. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita dan anak-anak cucu kita sebagai generasi-generasi yang senantiasa menjaga solat, dan generasi-generasi yang cinta kepada ketaatan, dan juga generasi-generasi yang siap berjuang untuk Islam nan mulia ini. Takbir! Allahu Akbar. Demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita langsung tutup acara kita dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan beristighfar sebanyak 7 kali. Nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami dan anak cucu kami generasi-generasi yang cinta kepada ketaatan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, mohon jaga anak cucu kami, jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon beri kami kekuatan agar dapat memperjuangkan yang hak itu ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau buat kami gentar untuk menghadapi segala macam bentuk kebatilan dan kezaliman ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau buat hati kami takut berhadapan dengan makhluk-makhluk-Mu yang zalim ya Allah. Andai kata Engkau buat hati kami takut dan takluk kepada makhluk-Mu ya Allah, betapa hinanya kami ya Allah, betapa kami telah menyekutukan Engkau di saat itu juga ya Allah. Ya Allah, tegarkanlah hati kami untuk menyuarakan kebenaran ya Allah. Kokohkanlah hati kami untuk memperjuangkan risalah-risalah Islam ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, saudara-saudara kami yang masih jauh dari jalan-Mu ya Allah, saudara-saudara kami yang masih tersesat di jalan yang kesalahan ya Allah. Ya Allah, mohon lunakkan hati mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Kami sayang kepada mereka ya Allah, bagaimanapun mereka adalah saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin,
Mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah, jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba, melecehkan agama. Jangan ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan seperti itu ya Allah, tapi ambillah nyawa kami dalam keadaan mulia, dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasul menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kita ucapkan kepada Ustadz Doni Putra, Dr. Doni Putra LC MHum yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat menambah keimanan kita dan memperkuat keimanan kita bersama. Saya mewakili pengurus Masjid Baitul Sakinah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang hadir pada malam hari ini untuk meraihkan atau merampaikan majelis kita bersama. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.